surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Sedekah terang-terangan itu boleh, sedekah sembunyi-sembunyi itu boleh. Yang gak boleh mana? Terang-terangan tidak sedekah. Sudah gak sedekah, nyinyirin orang yang sedekah. Ya Allah, aneh kadang orangnya. Bisa gitu jempolnya enak banget itu ngetik, sedekahmu gak akan Allah terima. Anda tuh siapa? Apakah Anda pernah membelah dadanya orang itu sampai Anda tahu isi hatinya? Yang Anda bilang ria. Ketahuilah kata para ulama, siapa yang menuduh saudaranya berbuat ria, sungguh hatinya yang rusak. Siapa yang dengan mudahnya menuduh seorang hambanya Allah berbuat ria, ria. Siapa yang rusak hatinya? Dia yang menuduh yang rusak. Karena apa? Karena hatinya sudah berburuk sangka kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'a ilmullah astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi di tanggal 27 Maret 2024, juga bertepatan dengan malam ke-17 malam Ramadan ya, 17 malam Ramadan, istilahnya malam ke-17. Nah, besok kita sudah mencapai ke-17 untuk puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Seperti biasanya jam yang sama setelah taraweh, saya akan melanjutkan paparan 3P 9SR. Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya apa itu 3P 9SR. Nggak apa-apa, yang penting kita jalan dulu, karena kalau belum dikupas sampai hari malam ke-30 mungkin masih belum paham apa itu 3P 9SR. Oke, dilanjut pada fase petapa poin ke-7 masalah sedekah. Tadi malam dibahas sedekah untuk keluarga dekat ya, saudara kandung, kerabat dekat. Jadi sedekah pada poin pertama itu sedekah kepada saudara kandung atau saudara atau kerabat dekat, sudah kita ulas tadi malam. Malam ini kita akan membahas sedekah ke yang lain ya, selain saudara kandung, saudara kerabat dan lain-lain. Kita lebih menitik beratkan kepada sedekah ke masjid. Sedekah ke masjid itu lebih utama. Mengapa? Karena sedekah di masjid itu, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, sholat berjemaah, kegiatan agama, kita seandainya sudah meninggal, sampai kiamat pun, selama masjid itu ada, dan amal yang kita taruh di masjid itu ada di sekitar masjid, maka pahala akan selalu mengalir ke kita. Makanya Allah di kisah itu ada istilah, Allah akan membuatkan istana bagi orang yang membuat masjid. Karena keutamaan membuat masjid itu luar biasa. Nah, kalau kita nggak bisa buat masjid, maka kita berpartisipasi. Di mana ada masjid yang dibangun, di sanalah kita akan bersedekah.
tapi utamakan dulu sedekah ke saudara kandung. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini saya mendapatkan ilmu hikmah untuk sedekah ke saudara kandung, saudara dekat. Karena selama ini saya, mohon maaf, sedekah itu masih belum ada hidayah dari Allah ya. Di saudara kandung itu yang melaksanakan di Jatiroto ini adalah hanya Abah Bungku. Abah Bungku itu luar biasa ke saudara kandungnya, dan saya sempat bertanya mulai dulu apa dasar Abah Bungku memberi lapangan pekerjaan sama adik-adiknya bahkan dibuatkan toko sehingga adik-adiknya sama berhasil. Itu mudah-mudahan terjadi pada saya, anak cucu saya sampai kiamat nanti, bersatu semua keluarga, jangan sampai tukaran. Karena apa? Kekuatan keluarga itu adalah kekuatan ekonomi bagi keluarga besar, dan kebanggaan bagi keluarga besar juga yang ada di juga yang ada di sekitar keluarga besar masyarakat. Jadi intinya kalau keluarga besar itu kompak, maka kebanggaan juga bagi keluarga besar anggota yang sudah meninggal di alam sana. Untuk sedekah masjid sekali lagi sangat diperlukan, karena masjid itu memerlukan biaya luar biasa, miliar ya. Kalau kita nggak kompak membangun masjid, itu rumah Allah. Dan sekali lagi untuk sedekah ini ada poin lagi besok yang menarik ya, yang menarik saya jelaskan lagi. Untuk masjid itu perlu kekompakan luar biasa. Seandainya masjid itu habis 8 miliar ya, maka seandainya di desa itu setiap orang yang dikasih kekayaan luar biasa sama Allah, sedekah 80 juta. 80 juta kalau orang 10 800, kalau 100 orang 8 miliar. Nah, insya Allah di desa itu kalau dibuka hatinya sama Allah, maka tiap desa itu insya Allah ada orang mampu 100 menyumbang 80 juta. Aduh, luar biasa kalau ada desa macam itu, gak usah narik amal di pinggir jalan. Luar biasa kalau seperti itu. Mudah-mudahan di desa kita, di desa anak-anakku semua kompak untuk membuat masjid ya, gotong royong. Karena apa? Sedekah itu sekali lagi pada poin ke petapa itu sedekah ada ibaratnya poin ketujuh ya. Sedekah di poin 7 pada fase petapa, sedekah itu sama dengan pupuk. Jadi kalau tanaman tidak ada pupuknya, unsur haranya, maka tanaman itu tidak akan sehat. Jadi intinya perbanyaklah sedekah pada kehidupan keluarga besar kita, karena sedekah itu merupakan pupuk organik atau pupuk kimia, di mana pupuk 1 ton untuk pupuk 1 ton untuk luasan jeruk 250 batang itu per minggu idealnya sudah menghasilkan sekitar 20 juta per 2 minggu lah kalau dulu PL-an. Nah, intinya luar biasa kalau sedekah itu bisa dilipat gandakan rezekinya di dunia, itu benar. Karena apa? Sedekah itu kalau ibarat di pohon jeruk sama dengan pupuk. Jadi sedekah ke masjid itu monggo
usahakan, karena orang yang sedekah di masjid nanti ibarat kita di Sirot itu, masjid merupakan kendaraan yang melintas di jembatan Sirot itu bagaikan kilat. Ya, itu saja malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kisah ya, kilas sedekah ke masjid ini menggugah kita untuk lebih banyak bersedekah ke masjid atau tempat-tempat ibadah, anak yatim, pokoknya yang bersifat permanen untuk kita. Terima kasih. Oh ya, selain masjid juga tempat pendidikan ya, yayasan pendidikan madrasah itu sama statusnya. Selama dipakai sepanjang masa, pahala mengalir untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.